sahabat Agung Bea, dan hari ini di tanggal yang bagus ini, di bulan yang bagus ini, di hari yang bagus ini, di waktu yang bagus ini kita bertemu untuk mungkin edukasi teman-teman yang sekarang posisinya di affiliate, pengen naik kelas menjadi seller, dan tentunya akan naik terus. Moga-moga beliau kita dampingi bisa menjadi supplier. Oke. Jadi teman-teman, banyak hal yang harus saya sampaikan secara etika, secara moral, masalah orang beragama. Di affiliate sendiri itu tentunya teman-teman yang di affiliate, sekali lagi tolong kalau memang mau memasarkan produk tertentu, tolong kuasai dulu produk knowledge-nya, pengetahuan tentang barangnya. Mungkin mulai dari bahannya apa, jahitnya apa, jangan sampai istilahnya nanti belinya di sampelnya untuk ikut live di marketplace atau di platform, kemudian mereka hanya beli sampelnya untuk di live kan, dia cuma membaca deskripsinya, dan deskripsi itu belum tentu nanti yang membuat deskripsi itu suppliernya atau orang yang produksi. Bisa-bisa juga deskripsi itu dibuat sendiri oleh orang-orang sellernya, karena teman-teman nanti harus dibedakan seller itu siapa, affiliate itu siapa, dan suppliernya itu siapa, bahkan yang manufaktur, yang produksi itu siapa. Ini hari ini kayaknya akan kita kupas nanti, tapi mohon maaf mungkin hanya sampai jam 12 kita mungkin nanti kita sambung. Jadi sekarang ada beberapa teman yang sekarang posisinya menjadi affiliate. Affiliate sekarang posisinya itu saya taruh di bawah sendiri, tidak merasa hormat, bukan saya merendahkan seorang affiliate, tapi affiliate itu di grassroots-nya, yang langsung ke usernya, yang langsung membeli barangnya, dia yang bisa mengkomunikasikan barang-barang yang dari supplier atau atau A1, itu yang punya peran banyak di hari ini ada seorang affiliate, seorang penjual yang berhubungan langsung dengan pelanggannya, orang yang pemakainya, dan ini adalah C yang terakhir, ini namanya affiliate. Kemudian seorang affiliate tentunya bagi saya sarankan harus punya beberapa penguasaan. Satu, mungkin dari produk knowledge-nya. Ya, seorang affiliate harusnya ini jangan cuman dia membeli contohnya atau sampelnya barang-barang yang akan dijual di marketplace, itu hanya belinya di online juga, sehingga dia cuman akan bisa bicara tentang produk hanya di deskripsinya, sehingga ketika nanti affiliate itu tidak menguasai produk knowledge-nya, itu bisa-bisa orang mengatakan penyesatan konsumen. Ini tolong dijaga dengan baik, karena kita orang Indonesia itu semua beragama, tentunya agama itu sama, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai mengecewakan orang lain. Kemudian yang kedua, seorang affiliate itu harus ngerti seller yang akan mendampingi affiliate itu siapa. Di sini tentunya ada stok. Tolong nanti apabila kita kurang, tolong diingatkan. Mungkin ada yang tahu stok.
Bukan stok itu seorang seller, itu seorang affiliate itu hanya semacam melihat stok yang ada di etalase ya Ki ya. Jadi jangan sampai seorang affiliate itu hanya melihat stok di etalasenya seller aja, jangan. Akan lebih bagusnya ketika seorang affiliate itu berhubungan langsung sebelum menjadi affiliate-nya seller ini, sebelum affiliate-kan barangnya tentunya harus ngerti juga kapasitas seorang seller itu seperti apa. Biar nanti affiliate ketika sudah mati-matian labnya 24 jam, itu ternyata kekuatan seller ini tidak menjanjikan, yang rugi adalah ini. Bisa-bisa barang ke cancel, itu belum tentu ini juga barangnya karena tidak ada, atau karena barangnya kurang, atau nanti istilahnya pegawainya yang packing yang ini kurang, mungkin admin yang balas juga kurang. Ini seorang affiliate harus tahu juga kapasitas seorang seller itu seperti. Jadi di sini akan saya ngomongkan stok. Stoknya berapa nanti kita hitung juga. Kalau di sini sudah ngerti, knowledge-nya ngerti, stoknya ngerti, jenengan baru memulai. Ya, jangan memulai dulu ketika ada masalah baru kita komplain. Sudah terlanjur akunmu ratingnya turun dan mungkin kena PL atau peringatan dan sebagainya, pelanggaran dan sebagainya. Sehingga ini lebih karena ini dibangun itu lama. Mungkin butuh biaya iklan, mungkin butuh biaya ini dan itu, sehingga ketika ingin bergabung dengan Sarisiapan mestinya harus dipelajari dulu kekuatan seller itu seperti apa. Jangan sampai kita langsung tiba-tiba stok itu hanya di markup sebanyak mungkin, tapi ketika affiliate itu punya teman, punya studio banyak, disewa-sewakan atau dikerjakan, ternyata kekuatannya tidak diukur dengan affiliate yang bisa ukur ini, sehingga nanti ketika ini betul-betul istilahnya meledos, gelagapan. Nanti yang rugi adalah ini. Ruginya ini bukan karena ini, tapi karena ini nggak mau ngerti tentang ini dulu. Nah, harus secara akurat. Jadi nanti betul-betul siapa yang syukur-syukur nanti ada MOU. Ada MOU-nya. Syukur-syukur. Jadi sebelum kerja ada MOU, mungkin sampelnya minta gratis atau sampelnya beli dengan aturan seperti itu akan lebih bagus kita komunikasi dulu. Karena dua-duanya adalah saling membutuhkan. Seller tidak bisa berdiri sendiri dan affiliate tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Karena semakin affiliate itu tidak akan secara emosional, secara profesional, tidak mau berhubungan dengan seller, ini bahaya. Karena dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi dan banyaknya kompetitor, Agung BH tentunya akan membuat suatu rule sendiri. Coba nanti kita, kalau waktunya kita cukup, akan kita buatkan skema apa yang akan kita bangun. Pak Agung belum diluncurkan, sudah disampaikan. Oke, saya sampaikan, mau orang lain mau niru silahkan. Dan saya clear ketika ditiru itu berarti akan lebih bagus, sistem itu akan berjalan dengan banyak orang yang memasarkan. Yang kedua, harapan kami dengan ngerti produk knowledge dan sebagainya, ini akan jenengan nanti arahnya menjadi trainer. Mengapa saya ngomong trainer? Orang yang memberi training, orang yang mau bergabung, mungkin sekarang Mbak Dila, gabung dengan kita sudah lama, dan alhamdulillah ininya sudah bagus, sudah bisa merasakan masalah hasil itu masalah rezeki. Jadi jangan sampai, Pak, hasil saya baru 300.000 per bulan, rezekinya baru kecil. Loh, ini ngomong rezeki kok, ini itu bisa dijadikan 30 juta per bulan, kembali ke jenengan. Jangan ngomong baru boleh, tapi ketika kamu tidak bergerak, sama juga 30 juta per bulan itu tidak akan tercapai kalau hanya diceritakan. Oh, 30, katakan gini. Oke, karena baru dan sebagainya dan belum ini baru 300.000 per bulan. Tidak apa-apa. Ini sudah dapat kan? Berarti kamu sudah bisa membuka pintu. Bagaimanapun ketika rumah ini pintunya sudah kamu buka, berarti kamu tinggal menghiasi. Oh, ternyata belum ada kursinya. Belum ada buffetnya, belum ada mungkin sofanya, belum ada ini. Nah, setelah kamu sudah dapat sudah dapat kuncinya, kamu akan bisa biar rumah itu kita jadi anggun rumah
tangga yang bagus dan supaya komplit, tentunya akan kamu isi. Untuk mengisi itu tentunya butuh waktu. Nah, oh ternyata setelah saya lab cuman biasa-biasa saja, saya dapatnya penghasilan 300.000. Coba saya di dalamnya ada, mungkin saya cari teman untuk ikut live, koordinator saya, mungkin di sana ada ini, mungkin saya membuat promo, saya membuat iklan dengan akun saya dan sebagainya. Ini bisa juga di pernik-pernik ini ibaratkan apa yang dibutuhkan di akun affiliate jenengan. Ya, bukan 30.000. Atau nanti memang kalau memang ada support dari perusahaan atau dari seller ini bisa dinegosiasikan. Makanya kalau bisa saya boleh matur, ini secara emosional harus bisa ketemu dengan ini. Seperti Mbak Bila hari ini. Tapi kalau ini secara profesional nanti ketika sudah ketemu deal. Ini lagi arahnya ke profesional. Tapi masih belum deal, jangan coba bangun emosionalnya dulu. Bagaimana meruntuhkan istilahnya pundi-pundi keegoan Pak Agung itu seperti apa? Minimal harus ada ketemuan seperti ini. Akan runtuh. Nah, nanti ketika ada deal, baru nanti ada MOU untuk membicarakan lebih detail. Kemudian mungkin preminya minta seperti apa dan sebagainya, minta fasilitas apa, konsekuensinya seperti apa. Ini clear. Emosional dibangun untuk menuju deal. Deal dan konteks profesionalnya, perusahaan yang akan MOU, bukan orangnya nanti, begitu ya. Kemudian produk knowledge-nya apa? Contoh sedikit aja, saya sampaikan bahwa saya ulang-ulang sampaikan, produk knowledge. Saya banyak melihat orang yang hanya live, belinya sampelnya dari online, hanya membaca sebuah deskripsi, bahkan deskripsi itu diabaikan. Itu ada, saya pernah menemukan adalah barangnya itu PE, bahan celananya itu, atau saya ada kekhawatiran, barangnya PE itu polyester, anggap polyester ya. Ini PE itu polyester, ini bahannya dari minyak. Kalau dibakar jadinya arang. Kemudian yang kedua ada bahannya katun. Ini bahannya dari serat tumbuhan, kapas dan sebagainya. Kalau dibakar itu jadinya abu. Ini harus dipahami betul. Yang ngerti itu siapa? Seller belum tentu ngerti juga. Kalau memang sellernya hanya sebagai seorang distributor, bukan A1-nya, orang yang manufaktur yang ngolah dari bahan mentah sendiri. Manufaktur itu orang mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi, namanya manufaktur. Itu belum tahu. Belum. Tapi tolong seorang affiliate itu harus mendesak. Clear. Ini bahannya apa untuk biar nanti ketika dengan live dan sebagainya itu biar nanti tidak kedodoran. Karena rata-rata afiliator itu ketika live-nya kedodoran karena tidak menguasai produk knowledge-nya. Dan gitu Mbak Dila ya. Itu clear, saya baca semua karena saya menjadi seorang praktisi pengamat itu sudah tidak sedikit lagi. Ya, sudah tidak lama baru. Jadi saya sudah sekitar 2010, 2015 itu sebenarnya online itu sudah dimulai. Tapi yang paling clear ada 2016 itu sudah mulai betul-betul senam jantung betul untuk online-nya. Sehingga saya tahu nggak sebagai ini, tapi saya tahu lah banyak barang-barang yang dijual betul bahannya ini PE, tapi ngomongnya katun. Nah ini rata-rata di sini. Karena dia bukan mereka salah, karena dia tidak menguasai aja, akhirnya dia ngomongnya paling enak itu bahannya katun. Hendaknya istilahnya menyerap keringat dan sebagainya macam-macam lah kayak gitu. Ndak lembab dan sebagainya kayak gitu. Padahal kalau kita orang Indonesia yang beragama tentunya
ini adalah ada unsur yang dilarang oleh agama kan. Polyester diomongin katun ini jelas ini penyesatan. Ya, ini kalau saya boleh keras seperti ini clear saya bicara itu. Makanya tolong ketika nanti hasil kita biar berkah, tolong kuasai produk knowledge-nya. Ya nanti ketika jangan jual PE yang ngomong PE aja padanya. Kemudian katun yang ngomong katun aja, jangan ngomong PE ngomong ke katun itu sangat enggak etis bagi saya enggak ini juga. Stoknya harus ngerti juga. Seorang affiliate itu harus ngerti stoknya, sellernya seperti apa. Jangan hanya seller itu hanya markup data aja. Jane barang gue 10 lusin. Atau 10 lusin kali 12, 120 pieces. Di stoknya di sini 12.000 PCS. Ada kan? Ada. Ketika jenengan tidak pernah istilahnya apa? Kalau datang inspek apa? Inspek atau apa ya? Sidak lah bucil ya kan. Istilahnya inspek ke tempatnya seorang seller, affiliate ke orang seller ini bisa saja juga nih. Karena etikanya, standarnya seorang seller itu ketika sudah buka affiliate, apa? Buka affiliate benar Ki ya? Buka affiliate. Ini stok nominal harus ada 1, 2, 3 minimal. 1 yang dijual belum dibayar atau cair. Oke, Mbak Ida tahu ya maksudnya. Jangan dodol belum tentu kebayar. Mungkin seminggu lagi kebayar. Yang kedua, proses dijual. Dengan walaupun dibayar, kan tidak mungkin dengan terus nggak live. Pasti terjual. Nah, ini proses dijual. Oke? Stok yang kedua. Yang didorong kebayar yang ke satu. Yang kedua, tetap bisa dodolan. Proses yang dijual, proses dijual. Yang ketiga, stok di gudang. Yang keempat, stok di jalan. Artinya mungkin bisa juga saya sebagai seorang supplier bisa juga mungkin resellerku mungkin ada yang di Bandung, ada yang di Bogor. Waktu pengiriman itu 1, 2, sampai 3 hari. Padahal waktu check out kita normalnya tidak ada PO-PO-nan kan 24 jam. Oke, ketika nanti ini stok ini ada di gudang, kalau tidak ada stok yang di jalan, khawatir ketika ini baru kebayar, baru PO ke sini. Akhirnya yang terjadi waktunya tidak cukup. Oke, jadi ini di gudang ada, yang dari Agung BH langsung ke Bogor atau Bandung itu biar karena waktunya CO itu cuman 24 jam. Selebihnya kena peringatan atau pelanggaran. Saya enggak kurang ini ya. Clear ya? Jadi seorang affiliate minimal 1 harus ngerti produk knowledge-nya. Pengetahuan terhadap barang. Yang kedua, stok sellernya atau kapasitas seller. Yang ketiga, sebagai apa? Trainer ya? Apa? Apa tadi? Trainer. Karena tujuan kita nanti dia mau naik kelas. Nah, sampai sekarang sudah sampai stok clear ya. Stok harus ada 1, 2, 3, 4. Ini intinya. Minimal ada 3. Ini paling aman 4. Karena begitu ini cair masuk, ini sudah masuk. Ganti terus. Nanti ini ganti ini ganti ini ganti ini terus. Nanti ini kembali ganti ini terus. Rule-nya kayak begitu. Aduh sampai Mas Neno itu di makan ini. Taruh itu. Kemudian yang ketiga, 1 tadi stok
product knowledge. Yang kedua adalah stok atau kapasitas seller. Yang ketiga adalah trainer. Ini lebih panjang. Seorang affiliate tidak mungkin dia akan menghargai hidupnya hanya dengan kekuatannya mulutnya sendiri. Jadi seorang affiliate tentunya tidak akan hanya menghargai hidupnya dengan ototnya, waktunya sendiri, mulutnya. Nah, ketika dia satu saat dengan jadi affiliate sudah jelek, mungkin kena radang tenggorokan dan sebagainya, sudah tidak mau bicara, nggak bisa bicara dan sebagainya, tentunya jenengan harus merintis yang namanya menjadi trainer. Ya. Ketika nanti jenengan punya mungkin sekarang contoh Mbak Dila sekarang punya rumah, punya kamar dan sebagainya, punya tempat dan sebagainya, biar nanti istilahnya jenengan mulai walaupun belum jadi seller, minimal jenengan nanti di rumah Mbak Bila, kalau bisa, ini kan ada mungkin Mbak Bila di rumah kan ada kamar 1, kamar 2, kamar 3. Studio 1, ST2, ST3. Oke. Jenengan nanti kalau di rumah pengen juga penghasilan tambah, walaupun jenengan nanti sebagai affiliate, jenengan nanti bisa nyewakan ininya. Oke, ketika nanti bahasanya Agung BH itu jadi seller buka affiliate itu katakan nanti kok pasang preminya 7%. Jenengan sing tempatin jenengan itu termasuk tempatin jenengan, HP jenengan, wifi jenengan, listrik dan sebagainya dan nanti tolong maksimal dia dikasih 4-5%. Berarti jenengan kan dapat 2% lumayan. Kok gede sing ini iya? Gede sing ini. Tapi jenengan kan ngitung, iki ternyata studio 2 dapat 2% nes, studio 1 dapat 2, studio ini dapat 2. Lumayan kan? Berarti jenengan malah dapat 6. Temen yang cuman dapat 4 sampai 5 kan dapat 6. Dan jenengan mau ke Mekah, mau ke Brunei, bisa juga kan? Ini nanti Mas Seno ini nanti buatkan ini biar nanti Mbak Dila bila masih jadi affiliate tapi minimal sudah ada passive income. Passive income itu pendapatan yang jenengan tanpa harus bekerja. Gitu ya, passive income begitu ya. Jadi passive income ada investasi tapi jenengan tidak bekerja pun sudah dapat hasil. Satu dan seorang masa azan ini. Waduh, ya wis, setengah jam lagi ya, nanti bisa disambung di lain waktu ya. Oke. Ini passive income nanti Mas Eno buat ini kasih HP 1, kasih HP 1, kasih HP 1, dikasih sampel studio kecil dalam ini untuk lab. Siapa yang lab ini katakan nanti kalau dengan tadi kalau kita pasang katakan Sela itu 45%, kasih aja mereka 4%. Jangan 1% tok enggak apa-apa. Ketika nanti omsetnya jangan gede, perusahaan akan memberi tambahan. Nanti yang penting malah jaringan nanti ketika perusahaan akan memberi fasilitas atau perlakuan khusus ketika jenengan memenuhi target-target tertentu. Kan gitu ya? Pasti ada itu. Rewardnya pasti ada. Dan jenengan nanti ambil sedikit aja rewardnya nanti, jenengan ngejar omsetnya, rewardnya akan dapat. Ini caranya kalau mesti bosnya menjadi affiliate. Makanya ngomong trainer, jenengan tentunya ketika buka ini harus mesti pada pendatang baru. Gini ya, ada pendatang baru yang pengen belajar ke Mbak Bila menjadi affiliate. Ketika nanti jenengan kok gak iso menjadi trainer, gak iso ngerti tentang produk knowledge, kapasitas seller yang gabungi dan sebagian stok yang mereka punya, akhirnya jenengan tidak bisa memberi training atau pengetahuan terhadap affiliate yang baru mau bergabung yang sudah dengan sediakan tempatnya ini. Setuju ya? Oke.
Masjid trainer. Ini harus karena jenengan nanti mau ndak mau ketika jenengan pengen sementara sih jadi affiliate, karena membuat seller itu juga gampang-gampang susah. Harapan kami ketika nanti jenengan pengen membantu seller, tentunya di pelan-pelan. Affiliate jalankan dulu. Saran kami ketika jenengan nanti istilahnya 1 bulan itu katakan UMR-nya Karanganyar 3 juta. Jenengan kok sini pada 3 juta dianggap sudah cukup untuk kebutuhan jenengan, mungkin ada saving sedikit-sedikit, ditabung dikit-dikit, mungkin jenengan sudah mulai bisa membuat akun sellernya nanti setiap hari mungkin di live 2 jam, karena ini termasuk untuk masa depanin jenengan. Harus, ya, harus. Nanti Pak Agung kesayangan enggak? Enggak, saya tidak merasa, saya tidak punya otak yang kerdil. Saya tetap punya otak yang besar, jadi semakin saya menebar, pasti akan semakin tumbuh. Ya. Tapi kalau saya tidak menebar, tidak mungkin benih itu akan tumbuh. Tumbuhnya akan berpengaruh ke saya, akan merugikan ke saya, itu nanti tinggal cara kita. Jadi ketika kita menebar benih kok, benih itu justru akan memerangi kita, berarti kita yang salah. Bagaimana mengelola benih kok bisa menjadi musuh kita, kan gitu aja. Selain kita selalu positive thinking, berbesar hati. Jadi kalau kita menebar benih, saya sekarang akan mencetak seller sebanyak 1.000 seller. Saya akan ngajari 1.000 seller. Tapi ketika seller ini besar, kok menjadi musuh saya atau kompetitor saya, berarti saya sebagai seorang pendamping itu berarti saya salah mengelola. Bukan karena mereka pinter atau kejam, berarti saya salah mengelola emosinya mereka. Gitu aja. Clear toh? Berarti biar kita tetap ikhlas berbagi. Oke, kalau ada yang tanyakan, Mbak Tira boleh tanya, Mbak Siska boleh tanya, Mas Rizky, Mas Seno, dan Mbak Bila bisa tanya. Tidak apa-apa. Atau teman-teman aduan yang mau tanya silahkan. Silahkan, kalau ada pemirsa yang mau tanya silahkan. Coba didelok, coba dipantau ininya, ada yang tanya, kita jawab juga. Kalau ada yang mau tanya silahkan, barangkali pemirsa ada yang mau tanya masalah bagaimana caranya seperti apa, Pak Agung posisi di mana, apakah hanya istilahnya cuman mencari sensasi atau ini. Berarti ketika ingin jadi affiliate boleh chat dulu ke sellernya atau apakah boleh mendesak seller? Mendesak seller sudah apa? Oke, dari Mbak siapa? Devi Sof. Mbak Devi, posisinya sebagai apa affiliate? Mbak Devi, alangkah baiknya Mbak Devi adalah 1, telepon. Yang kedua datang. Itu 2 ini harus penting. Hanya telepon itu ke saya mungkin yang terbaik yang kita suguhkan. Ini ngomong saya aja, tidak usah ngomong orang. Tapi ketika datang, jenengan akan saya ajak bicara, saya ajak sharing, saya kasih tahu kapasitas saya sebagai seorang supplier maupun sebagai seorang seller. Dan akan kita kasih detail knowledge-nya seperti apa. Karena saya tidak mau Mbak Devi Shop nanti terjebak ke dalam knowledge-nya sehingga ada unsur penyesatan konsumen. Ini kalau secara undang-undang juga akan dilakukan kan. Tidak boleh. Secara syar'inya, secara orang beragama juga tidak diperkenankan. Oke. Gitu Mbak Devi. Jadi Naisa Mbak Devi telepon dulu. Nanti kalau boleh itu minta waktunya datang. Kalau memang kita nanti saya mungkin mau bergabung dengan kami, insya Allah kita akan kunjungi. Kalau memang waktunya tepat dan jalurnya show-nya tepat atau mungkin rutenya pas, akan kita kunjungi juga. Gitu. Oke. Ada yang jual celana dalam selatan 3 pieces kok hanya 11.000-an, itu gimana Pak? Oke. Itu di apa? Di flash sale. Rizky yang bisa jawab Ki, apa Ki? Jawabannya Ki. Dia punya siapa?
Pressure? Oke, andai kan selatek ada 11.000 gini. Triknya gini Mbak ya, Mbak siapa? Siapa? Mur Underwear. Siapa itu? Pak Yanto. Oh, sana. Oh, itu Cipali itu ya. Oke. Begini. Mas Lis, gini. Kamu pengen mendapatkan ikan yang besar, apakah kamu hanya melepas pancing yang tidak ada umpannya? Ayo Mas Lis, sekarang oke. Apakah ketika kamu mancing ikan pengen yang besar, kira-kira pancing itu kamu kasih umpan enggak? Kan nggak bisa umpan. Enggak mungkin ketika kamu melepas pancing ke sungai atau tempat pancingan, ini enggak kamu kasih umpan, kamu tidak akan dimakan oleh ikan. Ini bahasa filosofi ya. Tapi kalau saya boleh matur Mas Lis, ini tentunya ketika saya menginginkan ikan yang besar, pancing saya kasih umpan dulu, biar dicaplok ikan. Betul ya? Nah ini betul ini. Ya? Enggak, artinya enggak apa-apa, ini enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Internet enggak apa-apa karena beliau tanyanya di medsos akan saja, enggak apa-apa, clear. Jadi jangan salah, teman-teman mau beli yang 3 silahkan. Enggak apa-apa, ini harus gitu ya. Karena saya kan ngajari teman-teman untuk berbagi. Saya akan menebari walaupun internet saya sampaikan selama itu masih ada tidak menyesatkan mereka, clear. Kalau kamu pengen dapat ikan, pancing kamu jangan kamu lepas hanya besi yang begini. Pasti harus kamu kasih umpan, Deng. Ketika sudah mau umpani, berarti ikan ini akan berkumpul di sana. Di sana kan banyak ikan dong, ya. Ketika kamu ada umpan ke sana belum di kolam ini, pastinya dia ini akan dapat yang kecil atau yang besar, beja-bejan kan. Ya. Moga-moga umpan yang saya kasihkan kecil, tapi dapatnya ikan yang gede. Tapi ketika sudah kecil, pasti nanti ada subsidi silang. Tidak apa-apa. Ini ilmu kok. Saya tidak akan saya tutupi. Tidak ada intern, tidak ada privasi di sini. Clear. Silahkan yang mau tanya. Oke, Mas Lis ya gitu Mas Lis. Jadi nanti Mas Lis bisa datang lagi ke sini ya. Tidak apa Mas Lis, ini masalah kita. Jadi target kami, affiliate atau seller-seller kita itu nanti bisa berkembang seperti harapan kita. Karena hanya moto kami adalah Mas Lis termasuk bagaikan akal murid saya aja lah, ngomong murid aja. Yang bergabung dengan kita. Saya sebagai guru. Murid. Yang bisa nyalip guru, sing ora kualat nyalip guru itu mau murid. Sing ora kualat nyalip guru mau murid. Jadi nenek guru disalib murid itu aja lara ati. Justru ini yang mulia, ya. Jadi sing iso nyalip aku mau muridku tok. Dan saya ikhlas ketika salib anak murid-muridku nyalip saya. Berarti target saya adalah ketika saya menjadi guru, muridku harus sukses. Harus melebihi saya. Karena satu saat sumber daya saya, SDM saya juga akan turun karena usia dan sebagainya. Clear ya? Dia harus ada pilar-pilar yang tumbuh untuk menopang kebutuhan kemajuan bangsa ini. Bangsa ini harus jalan terus, sedangkan umur saya juga akan berkurang. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak, pasti saya jawab kok. Pasti saya jawab. Dan tidak ada yang saya tutupi. Targetnya adalah orang yang bergabung dengan kami adalah harus sukses. Kalau orang yang bergabung dengan kami itu tidak sukses, berarti usaha saya juga tidak maju. Karena hanya akar yang bagus, akar yang bisa mencari makan makanan banyak, nutrisi yang banyak,
pohon akan menjadi besar dan akan menjadi rimbun, subur gitu. Kalau akarnya aja tidak bisa cari makan, nggak mungkin pohon itu akan tumbuh dengan baik. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah clear, berarti aku ke laptop lagi ya. Oke, sekarang clear ya, yang dari affiliate tadi sudah sini, masuk ke seller. Sebenarnya sudah kita bahas semua ya. Akunnya apa, Mbak? Akunnya apa? Syahra? Hah? Gini? 27 Ara. Gini ya? Aneh, Ara. Aneh gede depan, berak gitu aja ya. Oke. Affiliate kalau dengan masih di sini sudah sampaikan, buat aja 1, 2, 3 dan terusnya studio ya, Pak ya. Fasilitas dari kamu semua 1, 2 dan sebagainya. Oke, ini tidak saya buka, ini clear. Tidak semua orang seller mau ngedukasi seperti ini. Saya beri taruhan. Karena takut mereka akan jadi kompetitornya. Yang jenengan pengen jadi seller, arahnya ke sini dulu. Nanti mungkin pengen jadi supply-nya kedua. Yang tadi saya katakan adalah jenengan sudah saya sampaikan di 1. Jenengan minimal harus stok 1, 2, 3, 4. Dijual, syaratnya harus ini nanti. Jual yang belum cair ya. Proses dijual. Yang ketiga di gudang. Yang keempat di jalan. Yang masih di ekspedisi. Oke. Kemudian yang kedua harus bisa mengedukasi calon affiliate. Oke. Tentunya harus ngerti product knowledge secara utuh. Bagaimana istilah public speaking, bagaimana cara bernapas dengan baik. Seorang affiliate harus tahu pernapasan. Satu, pernapasan apa? Atas namanya pernapasan. Pernapasan itu ada berapa, Mbak Siska? 2. 1. Oke. Diafragma. Diafragma yang separuh itu apa? Oke, saya pengen bahas di ini. Kalau jangan tarik napas, perut Anda besar atau kecil? Kecil. Kecil, keras. Kecil, keras. Enggak, kamu mesti bilangnya kecil, keras. Sulit enggak? Sulit kamu bayangkan. Coba mungkin ini di pernapasan biar menjadi seorang affiliate itu jelas. Tidak bicara 24 jam itu tidak. Karena teman-teman yang ada di sebelah, itu kalau live itu terabas sampai 4-6 jam. Sekali terabas. Ya, tapi kita tidak sarankan itu kalau Anda suruh terabas 4 jam, tapi ilmu pernapasan yang dikasih itu percuma. Sama dengan menyuruh orang masuk. Iya. Pernapasan. Coba, jadi kan kalau pengen pernapasan dalam perut, bukan kok terus angin itu masuk ke perut, enggak. Angin tetap masuk ke paru-paru, oke? Paru-paru mendesak. Apa itu? Diafragma apa itu namanya? Membesarkan perut kamu. Ketika perut kamu coba tarik begini ya. Tarik begini. Perut kamu besar. Paru-paru menekan ke bawah. Rasakan. Kamu tarik, ini dikasih lubangnya 1 aja. Tarik, perutmu harus besar, bukan tarik. Kamu sih narik, yang gerak itu malah inimu akan tarik ke atas. Kalau ini buat tarik ke atas, ini berarti perutmu keras. Tarik, perutmu besarkan. Oke, ketika nanti buat lepas pelan-pelan, lepasmu jangan, pelan. Kayak orang meniup apa ya, trompetan, sedotan tuh ya.
Tarik. Lepaskan pelan-pelan, seperti pelan-pelan banget. Artinya diirit-irit. Nah, kemudian ini harus masuk ke sana. Lepaskan pelan-pelan, tarik. Ketika jangan buat plong, kasih gitu plong gitu. Ya kalau ngantuk gampang kok. Tarik sing panjang, perut besarkan, kemudian kamu lepas pelan-pelan lewat hidung, ini nanti plong. Kalau kamu ngantuk di situ punya. Kemudian bagaimana? Perut akan ketahan menjadi besar, kemudian ketika pengen keluarkan napasnya, perutmu kudu mbok tekankan. Mbok tekan. Untuk menekan ini, ya nanti gini. Ketika kamu menarik nafas lagi dari begitu. Terus ini akan kena semua, cepat keringetan aja. Kemudian bagaimana cara prakteknya? Coba nanti kuasai huruf yang hidup apa? A, I, E, O. A itu seperti apa? Seberapa A? Coba jari-jarimu 3 masuk ke mulutmu. A. Bentuknya kan akan begini. A. Berarti suaramu itu tidak akan nyangkut di tenggorokan. Akan langsung ke dalam. A. Coba ini. A. Takan. A. Berarti suara itu bergetar di sini. Bisa-bisa pita suaramu akan rusak. Cepat rusak. A. Di sini kan? Ini getar kan di sini? Coba dibuka. A. Kemana suaramu? Ke dalam kan? A. Itu berarti suara itu langsung ke dalam sana. Tanpa harus menyentuh ini, cuman bassnya agak gede. A. Nah ini jelas, tapi ini akan merusak pita suara kamu. Karena dipaksa untuk bergetar. A, ini yang getarannya kelihatan ya. Seraknya langsung kelihatan kan. I-nya seperti apa? I itu ke samping atau ke atas? I. Bertahan di atas, ini getar di sini. Tapi akan langsung ke sana. Sama juga nanti. Jadi tolong Mbak Bila nanti tolong cara istilahnya public speaking-nya, terutama di pernapasannya seperti apa. Dengan harus nanti kuasai juga public speaking-nya di dalam menjadi trainer tadi. Public speaking-nya. Speak. SPEAKI. Ini ya, anggap ini ya public speaking gitu aja. Oke? Ya harus dikuasai juga, terutama di ilmu pernapasannya. Karena kamu akan di track sampai 18 jam kamu harus bicara setiap hari. Didendeni ngono aja, niat men belajar enggak bukan niat yang minggato, gitu aja kan. Lo ya. Oke, ini harus betul-betul clear, jangan sampai nanti ketika Mbak Bila punya karyawan studio 1, 2, 3, 4 dan sebagainya itu jenengan tidak clear cara memberi produk knowledge-nya, edukasi produk knowledge, dan tidak clear memberi edukasi tentang public speaking-nya. Nanti kamu yang kedodoran. Kiranya sampai seller dulu atau sampai ini jam berapa ya? Oke, nanti aku jam 12 aku harus lari ke ini ada acara juga, ini sampai seller. Oke. Speaking-nya harus clear juga, ini clear juga Mbak Bila nanti kecuali radius, ada pengecualian Mbak Bila ya. Radius antara A1 dengan seller. Contoh, sekarang Mbak Bila ada di Matese. Matese ya. Sedangkan A1-nya atau produsennya atau suppliernya itu ada radius yang bisa dicapai sekitar
2 atau 4 jam PP. Tentunya di radius kurang lebih 100 km, ini bisa dijemput oleh 4 jam PP, itu Mbak Dila ndak usah. Yang ini ndak perlu. Yang ini mungkin tidak perlu juga. Bisa diminimalis menjadi 1 dan 2. Karena radiusnya bisa dijangkau PP dalam waktu 2 jam. Ya. Kalau sudah sehari dan itu dititipkan di ekspedisi, tolong di warning, harus hati-hati. Oke, ada pertanyaan? Mbak Seno, Mbak Bia, Mas Rizky maupun Mbak Anu, boleh tanya juga. Atau ada tambahan, Mas Seno, Mbak Bila, ada yang mau nambah, Mas Rizky, Mbak Tira, Mbak Anu, Siska? Ada tambah? Oke, dari saya mungkin sampai ke seller dulu. Ini nanti sekali lagi kita review ke belakang, kita flashback ke belakang. Kalau pengen jadi affiliate, nyaman di affiliate, silahkan buat Studio 123 di modal HP 123, clear ya. Sampel nanti bisa ganan, dan nanti rule-nya seperti apa. Ini 2 jam, istirahat sejam. Berarti istirahat nanti masuk studio kami ya. Di studio 1 nanti bisa istirahat sejam. Ini masuk ke sini, ini istirahat sejam lagi. Ditulis di transit sini, nanti istirahat sejam, masuk ke sini, terus. Bisa biar nanti 24 jam bisa. Oke. Dari saya terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan, dan saya mohon saran masukan dari teman-teman para pemirsa dan mungkin para mitra kami. Kami tidak bisa sendiri tanpa support dari jenengan semua. Kebesaran penjenengan, kebesaran kami adalah yang untuk kemajuan kita. Selamat siang, salam sukses dan salam sejahtera. Terima kasih.